Halo, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan menyampaikan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Nah, kuis ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang materi interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa pengertian lingkungan hidup. Yang kedua adalah agar siswa dapat mengetahui interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang terakhir adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan untuk lingkungan abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Contohnya seperti udara, tanah, air, dan batu. Cara interaksi manusia dengan alam adalah dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan waktu untuk melaut dengan kondisi ombak dan cuaca. Lanjut ke yang kedua, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah interaksi antara penjual dengan pembeli di pasar tradisional atau proses pembuatan makanan kemasan di pabrik. Dan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, kesenian, dan lain-lain. Contoh interaksi manusia dengan budaya adalah dengan mengikuti festival kebudayaan, misalnya lompat batu Kasnias, atau bergotong royong membangun rumah dan tradisi sambatan. Dan masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi menjadi 3 seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada individu dengan individu. Misalkan, kamu membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Contohnya,
Pak Guru menjelaskan materi kepada para siswa. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah interaksi antara tim futsal ketika pertandingan berlangsung. Baiklah, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi ada saja ulah manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan. Nah, ini biasa disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang kedua disebabkan karena kurangnya keterampilan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kenakalan remaja. Nah, ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan orang dewasa. Lalu, apa manfaat dari kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan? Yang pertama, kita menjadi paham bahwa antara manusia dengan lingkungan ada hubungan timbal balik yang sangat erat. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita bisa mulai dengan mengolah sampah, mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat, serta belajar untuk menghargai sesama manusia. Kita coba latihan soal ya. Siapkan buku dan pulpen. Dan perhatikan gambar berikut. Aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut termasuk ke dalam jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Kalian bisa jawab dengan cara menulis jawaban di kertas kalian, atau kalian bisa jawab di kolom komentar ya.